Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat kembali berjumpa dengan saya Ismail Arif dan Bung Rocky Gerung. Sekarang kita mulai tahu ya, salah satu alasannya kenapa Pak Jokowi memindahkan istana itu ke IKN ya. Bukan hanya semata-mata soal pemekaran, tapi Pak Jokowi rupanya mengaku selama tinggal di istana itu, baik istana Merdeka, istana negara maupun istana Bogor itu selalu dibayang-bayangi hantu para kolonialis yang pernah menjajah Indonesia. Itu dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi sendiri. Sekarang katanya baru merasa lega kalau dia kemudian bisa tidur di istana negara yang dibangun oleh anak-anak Indonesia. Oke, kita ajak Anda langsung bergabung dengan Bung Rocky ya. Bung Rocky seperti itu ya, tapi agak aneh ya, kenapa Pak Jokowi pada waktu tidur di istana di IKN mengaku tidak nyenyak tidurnya. Padahal katanya kalau selama ini tinggal di Jakarta maupun di Bogor itu dibayang-bayangi oleh hantu para kolonial. Yang jadi masalah bukan bau kolonialnya, tetapi mental feodal dari penghuninya. Apakah pada waktu Pak Habibie menempati istana negara itu bau kolonial? Tidak. Bagi Habibie itu cuma soal watak manusia, dan Habibie tidak pernah jadi feodal tuh. Presiden Soeharto juga berkantor di situ, tetapi dari awal Presiden Soeharto mengerti bahwa itu adalah istana di mana 17 Agustus dirayakan. Jadi sangat sebetulnya sangat lucu kalau Pak Jokowi mengatakan ada bau-bau kolonial. Lah 300 tahun kita memang dijajah Belanda kok. Tetapi yang masalah adalah mental kolonial itu bermukim pada diri Jokowi justru. Jadi sebetulnya ini perdukunan politik ini juga jadi bagian dari antropologi bangsa ini. Tapi sekali lagi, kalau itu semacam excuse dari Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota, itu artinya tidak ada hubungannya dengan Jakarta yang mau tenggelam. Kan sebetulnya kalau mau pakai pendekatan saintifik, mestinya keterangan memindahkan ibu kota bukan karena ada hantu kolonial di Jakarta. Itu norak itu. Bank Indonesia coba bubarin aja. Bank Indonesia dulu berkantor di bekas markas kolonial di kota, lalu dipindahkan. Lalu seluruh museum di Jakarta juga bekas kolonial kan. Jadi kita tidak boleh memakai semacam excuse atau jalan pintas untuk menghindari problem. Problemnya ada pada seorang presiden yang berkantor di Istana Merdeka atau Istana Negara, bukan pada istananya sendiri. Semua bangunan di Asia itu adalah warisan kolonial, karena Asia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Tetapi di dalam setiap fase kepemimpinan yang diuji adalah mental dan budaya politik dari si pemimpin. Jadi bukan soal bangunan yang kolonial, tetapi mentalnya yang kolonial. Dan Pak Jokowi sempurna menyerap seluruh mental kolonial, karena divide et impera itu terjadi di era Pak Jokowi, atau paling tidak efek dari divide et impera. Apa yang dilakukan Pak Jokowi membelah partai politik, itu divide et impera, itu mental kolonial. Membelah PDIP, membelah Golkar. Jadi semua hal yang sebetulnya warisan kolonial ada pada Pak Jokowi, bukan pada istananya. Nah itu sebetulnya hal yang mesti kita fair mengungkapkan itu. Bagaimana kita memahami cara berpikir Jokowi ini ya, Bung Rocky ya? Apakah itu hanya semacam dalih ya, karena itu dia dibayang-bayang hantu kolonial, atau apa ya? Ini sebenarnya dia ingin mewujudkan satu yang lain, mungkin kalau dalam konotasi yang positif ada ide besar buat dia, berarti dia gitu, dan kemudian itu kesannya sangat nasionalis. Dan tentu saja tadi kan kalau dia bicara soal kolonialisme itu kan berarti ya kontra narasinya ya soal nasionalisme gitu. Ya ini soal dukun dari mana yang membisikkan pada Presiden Jokowi bahwa istana itu atau sifat dari istana itu akan mempengaruhi watak kepemimpinan. Kita negara demokratis yang sudah memilih menjadi demokrasi. Semua artefak yang ada di kita itu adalah warisan kolonial. Lalu kita ubah fungsinya menjadi fungsi-fungsi demokratis. Jadi kita memilih republik, bukan lagi kerajaan. Nah masalahnya Jokowi mempertontonkan cara berpikir dan cara memerintah seolah-olah kerajaan. Jadi artinya yang kolonial adalah Jokowi. Kan Indonesia udah merdeka lalu menyatakan diri sebagai republik, dan itu yang harusnya diperhatikan oleh Pak Jokowi atau bahkan dipraktekkan oleh beliau. Tetapi beliau tidak mengerti ide tentang res publica, bahwa semua urusan publik itu harus dipertanggungjawabkan.
bukan dengan cari-cari alasan bahwa ini adalah warisan kolonial. Jadi nggak jelas lagi nih apa sebetulnya ide Pak Jokowi tentang negara. Vietnam itu jalan-jalannya tuh lebar-lebar dibikin oleh Perancis. Situs-situs yang ada di Vietnam juga dibuat oleh insinyur yang sama yang membuat Menara Eiffel. Indonesia juga begitu. Indonesia bahkan pernah dijajah oleh Perancis ketika Daendels memerintah. Negeri Belanda itu dijajah oleh Perancis. Jadi Indonesia pernah dijajah oleh Prancis melalui penaklukan Prancis terhadap negeri Belanda. Jadi negeri ini sebetulnya pernah dijajah oleh seluruh bangsa Eropa. Lalu kita mau sebut bahwa semua hantu di Eropa itu pindah ke Jakarta. Jadi kemungkinan cara berpikir yang rasional itu yang makin lama kita makin menganggap nih Presiden Jokowi ini nggak ngerti bahwa struktur negara kita itu warisan Belanda dan kita udah ubah strukturnya dari kerajaan menjadi republik. Nah, mestinya Presiden Jokowi bertindak sebagai kepala sebuah republik, bukan kepala sebuah kerajaan. Tetapi Jokowi sendiri yang mau pamer bahwa dia itu adalah bagian dari mimpi untuk jadi raja kan. Seluruh baju yang dia pakai setiap upacara kemerdekaan itu adalah baju-baju yang menerangkan tentang keinginan dia untuk jadi raja. Itu bukan adatnya yang dipakai oleh Pak Jokowi, tetapi mitos bahwa dengan memakai baju yang kebesaran itu dia bisa membayangkan dia adalah raja. Kita mau baca itu dari sudut psikologi seseorang yang tetap punya dimensi arogansi, dimensi gigantisme, dimensi untuk mengucapkan hal-hal yang luar biasa, tapi dengan mental yang sebetulnya kropos. Saya jujur aja Bung Rocky ini merasa agak terkejut, agak aneh, dan saya kira mungkin ini yang memang betul-betul membedakan Pak Jokowi dengan semua presiden Indonesia yang pernah ada, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, terusnya sampai yang terakhir sebelumnya Pak SBY begitu ya. Karena presiden yang lama itu, semua presiden termasuk Pak Habibie dan Ibu Mega juga tidak pernah bicara soal dihantui oleh para kolonial tadi ya, para gubernur jenderal dari kolonial Belanda gitu. Jadi ini kan kesannya seolah-olah yang paling nasionalis di antara semua presiden Indonesia itu ya Pak Jokowi. Jadi ini lagi-lagi kalau meminjam istilahnya para pendukung Pak Jokowi, presiden yang lain tuh ngapain aja, hanya Jokowi yang berpikir tentang nasionalisme. Tidak ada presiden yang mengeluhkan asal-usul genealogi dari istana itu. Dari Pak Harto ke Gus Dur, Pak Habibie, SBY, semua menganggap bahwa itulah istana negara, bukan istana kolonial. Jadi mitos bahwa itu bau kolonial itu karena arsitekturnya kolonial. Bahwa dia ditempati oleh genderuwo-genderuwo dari Nederland atau genderuwo-genderuwo dari Paris, genderuwo dari Portugal, kan nggak masuk akal. Jadi cara berpikir Pak Jokowi itu betul-betul penuh dengan mitos, itu penuh dengan mistik apalagi itu. Semua pohon yang ada di kebun raya Bogor itu mesti ditebang. Kenapa? Karena di situ genderuwo dari Daendels ada di situ, genderuwo dari Raffles ada di situ tuh, genderuwo dari Napoleon ada di situ tuh. Kan itu juga ajaib kan. Loh, memang taman itu dibuat oleh orang Belanda kok. Jadi padahal kita sudah masuk pada era demokrasi, era ketika ilmu pengetahuan bisa menerangkan apa yang menyebabkan Jokowi gelisah. Jadi kalau Pak Jokowi nggak bisa tidur di Istana Bogor atau nggak bisa bekerja di Istana Negara Jakarta, itu bukan karena di situ ada hantu kolonial, tapi di situ ada ketidakmampuan dari beliau untuk memimpin. Kan dasar-dasar kepemimpinan itu dimulai dari semacam kepastian buat dia memimpin sebuah republik, dia memimpin sebuah negara yang sudah demokratis. Jadi jangan balikkan pada mitos-mitos lama itu nanti Pak SBY merasa, oh kalau begitu di zaman SBY juga ada genderuwo, tapi genderuwonya takut untuk bertemu dengan SBY, tapi pada Pak Jokowi dia diganggu tiap malam sehingga Pak Jokowi nggak bisa tidur. Nah, kita mau bahas itu dari hal yang kita sebut sebagai antropologi dari bangsa ini yang percaya pada mistik padahal kita udah masuk pada demokrasi. Itu yang dulu dikritik oleh Tan Malaka bahwa ini negeri yang hidup dengan mistisisme. Jadi sebetulnya yang sudah dipikirkan oleh Tan Malaka dari tahun 30 diulangi lagi oleh Pak Jokowi, yang sudah dipikirkan oleh Rendra, budayawan-budayawan Mohtar Lubis itu tentang sifat manusia Indonesia yang percaya takhayul, itu juga masih dipraktikkan oleh Pak Jokowi. Jadi kita harus lihat bahwa
Jokowi dipilih untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya tuh, bukan untuk mencari sensasi dengan mengatakan bahwa kalau dia gagal misalnya itu karena pengaruh dari setan-setan di Inggris atau dimanapun tuh. Padahal di Eropa sendiri ada keyakinan bahwa setan itu nggak bisa nyebrang dari Inggris ke Eropa tuh. Jadi sebetulnya sensasi itu yang mesti kita batalkan. Sekali lagi sifat kolonialnya justru ada pada model kepemimpinan Pak Jokowi. Nah, ini yang menurut saya paling menarik ya, karena dengan menyatakan dia dihantui oleh bau kolonial ketika tinggal di istana itu, ini kan ingin membangun kesan bahwa Jokowi sangat anti kolonialisme begitu. Tapi padahal kalau kita lihat banyak sekali kebijakan-kebijakan dari Jokowi yang sekarang ini justru orang melihatnya itu dia ini ada kolonialisme gaya baru. Karena kan misalnya saja ini soal memunguti pajak, terus menaikkan pajak, macam-macam pungutan dan sebagainya, menghapus subsidi dan sebagainya. Ini hanya dilakukan oleh pemerintahan kolonial terhadap rakyat yang dijajahnya. Suatu waktu mungkin akan ada pertanggungjawaban bahwa Jokowi memang mempraktekkan mental kolonial berhadapan dengan rakyat Indonesia itu. Kan mental kolonial menggusur, mental kolonial adalah memajaki rakyat melalui apa disebut upah buruh yang ditekan. Itu semua mental kolonial dan itu semua ada pada Pak Jokowi. Jadi nanti satu waktu akan ada orang yang menulis biografi beliau bahwa memang Jokowi kesirep oleh mental kolonial karena dinding-dinding di Bogor, Istana Bogor dan Istana Negara itu masih dihuni oleh jiwa-jiwa kolonial. Padahal sebetulnya sekali lagi jiwa kolonial itu dipilih oleh seseorang, bukan disebabkan oleh sejarah tuh. Nah, jiwa kolonial itu ada pada Presiden Jokowi itu, cara dia memimpin, cara dia memanfaatkan dinastinya. Nah, itu betul-betul jiwa kolonial kan, memakai anaknya untuk memperlama kekuasaan, itu adalah jiwa kolonial. Mengabaikan konstitusi demi kekuasaan itu jiwa kolonial. Jadi semua hal yang diucapkan Jokowi itu sebetulnya mencerminkan apa yang sedang dia praktekkan. Saya hidup di dalam gedung-gedung kolonial, oleh karena itu saya jadi kolonial, saya jadi mengkoloni rakyat sendiri, menjadi imperialis untuk rakyat sendiri. Kan semua itu yang bisa dibaca melalui psikologi politik. Jadi kalau ada ahli psikologi politik, dia akan dengan mudah mengatakan bahwa proto-otoritarianisme, kripto-feodalisme ada pada Jokowi memang, tetapi bukan karena disirap oleh hantu-hantu kolonial, tapi dia sendiri menghendaki itu. Saya kira itu kesimpulan yang mesti kita berikan hari ini. Jadi oke, Bang Rocky, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nolkan salam akal sehat, salam 0%.